Halo Mams, ketemu lagi di part 2. Jadi di bagian part 2 ini adalah bagian food preparation. Nah, jadi ini aku udah ngeluarin sisa-sisa makanan, sisa-sisa stok makan, maksudnya yang minggu lalu ada di kulkas. Terus ini aku keluarin, lumayan kan, jadi minggu ini cuma tinggal nambah-nambahin aja apa yang kurang. Nah, ini aku ngeganti tisu dari si cabai domba minggu kemarin biar lebih seger lagi. Terus nanti aku tuh kasih dia tuh bawang putih ya, karena bawang putih itu mempan banget untuk penghilang si bakteri, jadi nanti si cabenya ini tuh nggak mudah busuk gitu loh Mam. Nah kalau udah kita tutup lagi. Terus ini aku lanjut, aku ini beli timun. Nah sengaja aku nggak cuci dulu karena nggak sempat. Jadi aku emang ini ngejar waktu. Kalau di sini emang sih durasinya cuma berapa belas menit, tapi sebenarnya ini tuh dari habis bakda duhur sampai sore ya. Sebenarnya sih dari pagi itu udah aku mulai ngecek, terus aku mulai ngeluarin. Tapi ini benar-benarnya mulai dari bakda duhur sih. Nah dari pagi sampai duhurnya itu aku beres-beres yang di part satunya itu kan. Nah ini lanjut part 2 ya, kalau di total sih dari pagi sampai sore ya. Nah terus ini aku lanjut kayak tomat sama lemon gitu yang minggu lalu masih ada. Jadi tinggal aku bersihin aja tempatnya, terus sama tisunya tuh diganti gitu. Kenapa harus pakai alas tisu? Jadi biar nggak terlalu airnya menggenang ya, karena itu kan pasti di dalam tuh akan ada uapnya gitu kan. Jadi nanti keserap sama tisunya itu. Ya terus selanjutnya ini aku rencananya emang mau bikin bala-bala. Jadi aku sekalian aja deh dipotongin biar nanti pas mau masak itu udah siap gitu, cuma tinggal dicuci-cuci aja. Jadi aku jarang sih yang di prepare susah banget ya ngomong di food preparation ini dicuci, karena nanti aja sih cucinya kalau udah mau dimasak gitu kan, karena untuk mempersingkat waktu. Soalnya aku nggak enak ya ninggalin anak terus gitu suruh main sendirian. Jadi ini tuh sebenarnya aku pikpek banget sih di balik layar ini tuh. Nah ini udah aku potongin. Ini rencananya aku mau bikin bakwan ya, bala-bala. Terus juga aku ini keluarin si kolnya yang jeleknya aku buang. Terus sekalian juga aku potong-potongin buat bikin bakwannya. Ya biasalah ya, biar agar mengirit waktu saat kita nanti masak gitu. Jadi kan udah menghemat waktu lah setidaknya. Nah terus juga aku alasin lagi tisu. Sebenarnya nggak pakai tisu juga nggak apa-apa ya, cuma karena ini kan banyak airnya si kol ini, jadi aku kasih tisu aja deh. Tapi kalau menurut aku sih bagusan emang pakai tisu sih. Nah seperti ini. Sorry banget Mams, karena mungkin di part 2 ini Mams akan lebih banyak mendengar dan melihat posisi videonya yang itu aja ya, karena maklum aku baru pertama kali sih, first time ini food preparation, baru 2 mingguan gitu. Nah setidaknya kan aku mau ngasih share nih kan buat kalian semuanya, biar apa ya, biar terinspirasi lah, karena aku juga terinspirasi dari para youtuber ya, ibu-ibu rumah tangga gitu. Terus aku nyoba aplikasiin di kehidupan aku, ternyata emang ngebantu banget gitu loh. Dan jadi keuangan itu emang tersusun rapi lah pokoknya ya. Mudah-mudahan juga buat mam semua atau buat kalian yang lihat video aku juga terinspirasi ya. Meskipun kalian bukan ibu-ibu rumah tangga, tapi kalau kalian dari sejak dini sudah merencanakan atau sudah belajar, pasti nanti pas kalian udah berumah tangga itu nggak kaget gitu loh. Jadi karena emang udah biasa. Ini juga food preparation juga bisa kok, nggak cuma buat ibu rumah tangga, tapi ini juga buat anak kos atau buat kamu yang mungkin udah punya rumah terus sudah mandiri. Ini bisa banget sih diaplikasiin. Jadi lebih menghemat
keuangan kita loh. Biasanya kan kalau kita mau belanja itu nggak sesuai list kan, jadi suka bingung kalau kita ke tempat belanja apa aja kita ambil kan. Nah kalau dengan food preparation ini, jadi kita tuh yang pertama kita lakukan itu adalah menentukan menu. Kalau aku itu dari menentukan menunya itu untuk 1 minggu kan. Aku ini 2 orang dewasa dan 1 bayi MPASI ya. Dia belum banyak makan makanan sih, cuma ada beberapa gitu kan. Dan ini tuh emang bagus banget sih. Jadi menentukan menu buat 1 minggu, terus kita list apa aja yang nantinya kita mau beli di pasar atau di Mang Sayur. Kataku sih itu lebih mengirit keuangan ya. Jadi mungkin nanti dari sisa budget buat belanja mingguan atau belanja bulanan itu bisa dipakai untuk menabung gitu, atau beli yang Anda perlukan atau Mams yang perlukan gitu. Nah ini tahu coklat yang udah dipotong-potong tadi itu dibagi 2 kan, yang satu itu buat digoreng biasa, buat dibikin gehu gitu, dan ini satu lagi tuh buat bikin sayur lodeh sama kacang panjang rencananya. Cuma kacang panjangnya nggak ada tuh di Mang Sayur, jadi ya nanti mungkin aku esokan harinya kali ya beli kacang panjangnya. Terus ini jangan lupa dikasih air kalau udah dipotong-potong supaya dia tidak mudah basi. Terus selanjutnya ini aku beli terong. Sebenarnya terongnya tadi tuh aku beli banyak, setengah kilo gitu. Cuma yang sebagian aku bikin terong crispy nih, terong yang lagi viral gitu kan di Instagram sama di TikTok gitu. Tapi pas aku coba ternyata gagal. Aku nggak tahu di mana salahnya, padahal aku udah pakai tepung serbaguna. Tapi sebenarnya aku pakai tepung Kentucky sih, tapi apa bedanya ya? Nggak kering gitu, jadi dia malah kalembek dan lama banget ngegorengnya, padahal apinya udah panas banget kan. Ya udah deh, mungkin aku harus banyak mencoba kali ya. Terus ini aku beli perikanan. Ini aku beli ikan deles atau enggak ikan cuek, sorry banget. Ini tuh aku sebenarnya di samping aku ada Naura mencoba untuk meraih HP-nya. Bentar deh sayang. Terus juga aku satuin tempatnya aja ini sama si tongkolnya. Rencananya aku mau bikin tongkol suwir pedas. Sayang ya. Bentar sayang. Ya, ini satuin aja ya. Sebenarnya sih Mams, kalau untuk belanja itu tuh enaknya tuh di pasar. Karena menurutku di pasar tuh bisa lebih murah, terus juga bisa lebih murah lagi karena kita bisa nawar dibandingkan kita beli di Mang Sayur ataupun di warung. Tapi karena aku sudah langganan di Mang Sayur yang biasanya lewat depan rumah, kadang suka turun harganya dari 500 sampai dengan 1000, tapi nggak pernah yang turun harga 2000 atau seterusnya gitu, karena kan aku juga nggak enak ya, dan mungkin Mangnya juga nanti nggak akan jadi laba gitu loh kalau aku nawarnya tinggi-tinggi. Nah sebenarnya aku juga udah punya rencana untuk nyoba belanja mingguannya ke pasar, karena dari rumahku menuju ke pasar di daerahku ini tuh nggak terlalu jauh, ada sekitaran berapa meter ya, ada 100 meteran gitu lah ya. Itu naik angkot sekali sih udah langsung nyampe gitu, 100 km atau berapa gitu ya, aku bisa memperkirakan kilometernya lah, pokoknya deket gitu kan. Sekali naik angkot udah nyampe gitu. Nah tapi masalahnya karena si bocil, aku itu kalau misalnya aku tahu mau ke pasar, entah kenapa pernah waktu itu minggu lalu gitu aku mau ke pasar gitu kan, ngomong sama suamiku tuh malam-malam, ya udah kamu ke pasar aja besok gitu kan, hari Minggu. Kalau hari Minggu kan dia berangkat kerjanya jam 8 kan, jadi masih ada waktu. Jadi aku habis sholat subuh mungkin bisa pergilah setengah 6, bisa pergi ke pasar gitu. Tapi si bocil tiba-tiba bangun, yang biasanya dia bangun jam setengah 8, ini dia bangun subuh, bahkan sebelum aku bangun. Ya ampun, kayaknya emang anak kecil itu kupingnya jeli ya, diam-diam dia bisa mendengarkan gitu loh. Jadi rencana itu belum terlaksanakan gitu loh. BTW ada yang samaan gak sih sama aku? Ini aku tuh motongin bayam itu gak satu-satu gitu loh, kelamaan banget. Sama juga kayak aku motongin kangkung gitu, aku langsung potong aja dikira-kira gitu panjangnya. Karena males banget ya. Tapi aku gak pernah ngambil batangnya yang terlalu tua ya, jadi cuma dari setengah batang itu aja aku yang ambil gitu. Dan ini juga aku potongin sawi putihnya
karena nggak akan dimasak. Aku belum tahu ini bakal jadiin apa sawi putihnya. Jadi aku cuma potong-potong besar gitu sih. Nah ini aku potong ujungnya supaya agak muat ke si kontainer box. BTW ini aku beli kontainer boxnya itu dari merek Tinwall. Ini tuh satu dusnya gitu isinya 26, harganya 27.000 gitu ya kalau nggak salah. Karena kemarin aku lagi sale jadi harganya 23 atau berapa gitu ya di Shopee. Ini aku beli di Shopee ya. Nah terus juga itu aku ini udah bersihin ayamnya, terus aku masukin juga ke kontainer, terus nanti disimpannya di freezer. Ini aku belum tahu mau dimasak apa, jadi ya belum dibumbuin. Tada, inilah dia stok masakan aku untuk 1 minggu. Ada telur, terus ada asinnya, tadi nggak ke-shoot ya. Ya jadi beginilah masakannya, sederhana. BTW sebelumnya aku udah bikin menu, dan ya menunya untuk 1 minggu gitu. Jadi aku belanjakan untuk 1 minggu juga. Nah ini udah mau dimasukin ke kulkas. Terus aku bersihin dulu nih kulkasnya, karena nggak kotor pun pasti suka ada kotoran yang seperti apa ya, serpih apa ya, suka ada item-item gitu loh, kayak batu-batu kecil gitu. Aku entah, nggak ngerti sih, pokoknya kotor aja deh, nggak tahu dari mana nih kotoran gitu kan. Padahal kan itu bahan makanan tuh di kontainer box semua ya. Ya mungkin ada yang jatuh atau apa kali ya, nggak ngerti deh. Yang jelas setiap seminggu sekali, kalau enggak 3 hari sekali tuh aku selalu ngecek kulkas. Kalau misalnya sekiranya banyak kotorannya pasti aku bersihin, tapi kalau enggak paling aku cuma ganti air tahu aja. Sama sekiranya kayak cengkeh gitu dilihat-lihat sih, takutnya kan ada yang busuk, tinggal kita ganti aja gitu yang tisunya. Kalau enggak si cabenya itu dibuang yang udah busuk kayak gitu. BTW maaf banget ya, aku nih ngomongnya itu nggak fokus banget, karena ini Naura bangun nih dari tidurnya nih. Dia duduk di samping aku dan ngeliatin aku sambil sesekali tangannya itu mau mencoba ngambil handphone aku ini, padahal aku lagi ngedit nih. Alhamdulillah mams, jadi ini udah jam 4 ya, jam 4 kurang 15 menit. Pekerjaanku udah selesai, tapi ya beginilah kondisiku. Karena punya bocil, jadi rumahnya kalau udah rapi pun pasti berantakan lagi. BTW ini aku bingung ya, anakku di sebelah mana ya? Jangan-jangan ini di belakang aku nih kayaknya. Pas aku ngedit tadi aku bertanya-tanya, anakku kemana ya? Nah terus juga tadi aku ini makan siangnya, aku bikin pecel tuh. Jadi suami aku udah makan, terus dia udah berangkat kerja lagi. Oke mam, segini dulu video rutinitasku sehari-hari. Jangan pernah bosan lihat video aku. Semoga video aku menginspirasi, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you for watching, bye bye.